Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Elia Nawangursari. Di sini akan sedikit berbagi mengenai jangkrik rumah atau Aceta domesticus. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kreasi pangan. Jangkrik jenis ini memiliki panjang 16 hingga 21 mm, berwarna coklat kekuningan muda dengan sayap yang menutupi perut. Jangkrik ini memiliki 3 pita gelap yang melintang di bagian atas kepala dan di antara mata, serta memiliki sayap belakang yang panjang saat dewasa, tapi terkadang mereka akan melepaskannya. Selain itu, jangkrik ini juga relatif mudah untuk dibudidayakan karena siklus hidupnya yang pendek dan juga merupakan sumber zat gizi yang potensial. Berikut merupakan komposisi proksimat dalam 100 gram jangkrik jenis Aceta domesticus, yaitu dalam 100 gramnya mengandung energi sebesar 492 kilokalori, protein 62,6 gram, lemak 12,3 gram, karbohidrat 12,2 gram, serat 8 gram, dan kadar abu 5 gram. Protein merupakan kandungan zat gizi utama dalam jangkrik jenis ini dan dapat digunakan sebagai alternatif sumber protein. Selain itu, kandungan lemak yang rendah dalam jangkrik ini menjadikannya menarik untuk industri pangan, karena kandungan lemak yang tinggi dinilai dapat menghambat kemampuan proses dan umur simpan produk. Protein, jangkrik jenis Aceta domesticus mengandung lebih banyak protein daripada kacang, lentil, dan kedelai, apalagi dengan semua asam amino esensial yang ada. Berdasarkan bobot segarnya, kandungan protein dari jangkrik ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan bagian yang dapat dimakan dari sapi dan produk ikan. Nah, ternyata kandungan asam amino esensial dan daya cerna protein dari jangkrik ini juga sebanding dengan sumber protein hewani konvensional seperti telur, ayam, maupun sapi. Selain itu, jangkrik ini memiliki rasa umami yang kuat karena kandungan asam glutamat dan glutamin yang sangat melimpah. Dalam jangkrik ini juga terdapat kandungan asam amino arginin dalam jumlah yang tinggi. Untuk lemak, jangkrik jenis Aceta domesticus memiliki rasio asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh sebesar 0,97, dengan kandungan asam lemak tak jenuh ganda lebih banyak daripada asam lemak jenuh. Sedangkan untuk asam lemak tak jenuh tunggal utama dalam jangkrik ini adalah asam oleat. Penelitian mengungkapkan bahwa jangkrik ini kaya akan lemak sehat termasuk asam lemak omega 3 dan omega 6. Kandungan asam lemak dalam jangkrik ini juga telah dilaporkan lebih baik daripada asam lemak dalam makanan konvensional, misalnya pada daging ayam dan daging sapi. Untuk mineral, fosfor merupakan yang tertinggi pada jangkrik ini, diikuti oleh kalium, kalsium, dan natrium. Penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi kalsium pada jangkrik ini lebih tinggi loh daripada susu. Selain itu, kandungan zat besi, seng, dan kalsium juga lebih banyak dibandingkan dengan makanan konvensional seperti daging ayam dan sapi. Sehingga, berdasarkan komposisi mineralnya menunjukkan bahwa jangkrik jenis Aceta domesticus berpotensi sebagai makanan sumber mineral yang baik. Selanjutnya adalah manfaat dari jangkrik jenis Aceta domesticus. Yang pertama yaitu dapat digunakan sebagai camilan dan juga dijual sebagai bubuk protein atau ekstrak protein. Yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai bahan fortifikasi diet berbasis sereal karena kandungan lisin dan treoninnya yang tinggi. Kemudian juga bisa digunakan sebagai suplemen asam amino. Selain itu, jangkrik jenis ini juga berpotensi untuk digunakan dalam industri makanan karena kelarutan dan sifat fungsional dari ekstrak proteinnya memiliki kapasitas menahan air yang tinggi, sehingga dapat digunakan dalam formulasi makanan cair dan juga dapat berkontribusi pada peningkatan sifat produk roti tertentu. Kemudian juga dapat digunakan untuk memperbaiki tekstur, konsistensi, dan tampilan makanan karena preparat proteinnya menunjukkan sifat foaming yang sangat baik. Dan juga dapat memainkan peran penting dalam banyak sistem makanan seperti dalam pembuatan adonan, saus salad, makanan bayi,
es krim, dan coffee whiteners karena preparat proteinnya memiliki tingkat emulsi yang tinggi. Nah, ini ada beberapa contoh resep olahan lokal dari jangkrik yang dapat dicoba untuk di rumah. Yang pertama ada jangkrik masak tomat bumbu ceplokan. Ini ada bahan-bahannya dan juga cara membuatnya. Kemudian ini ada resep untuk membuat jangkrik crispy dan juga jangkrik panggang. Selain itu, jangkrik juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan tepung, yang selanjutnya dapat digunakan dalam pembuatan cookies maupun produk olahan pangan yang lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.